Yang terhormat Kepala SDN Wonorejo 1, Bapak Sudiono SPDSD. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Wonorejo 1. Dengan mengucap syukur alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya menuju jalan kebenaran. Di sini saya sebagai pembawa acara, izinkan saya untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, doa. Yang keempat, sambutan. Yang kelima, materi. Dan yang terakhir adalah penutup. Untuk membuka acara pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, acara ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Selanjutnya, mari bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Adalah doa yang akan dipimpin oleh Ibu Ida Restuningsih. Kepada Ibu Ida Restuningsih kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu Guru, marilah kita sejenak menundukkan kepala untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan kita pada hari ini diberikan keberkahan dan bisa berjalan dengan lancar. Amin Allahumma amin. Liridho illahi ta'ala wa bisyafa'ati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki
المستقيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة إلى الموت ومغفرة بعد الموت يا الله يا رحمن يا رحيم yang maha pengasih lagi maha penyayang. Pada hari ini Jumat tanggal 31 Mei 2024 kami berkumpul di SD Wonorejo 01 dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Kami memohon ridho dan izinmu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami dan jadikanlah acara ini semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami dan banyak orang. Ya Allah, Ya Rabbal, yang maha pemberi karunia, berilah kami karunia, bukalah pikiran kami, tentukanlah hati kami dan berikanlah kami ide-ide yang cemerlang untuk membangun bangsa ini dengan bimbingan dan ridho-Mu. Ya Allah, Engkau yang maha pengampun atas segala dosa, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang-Mu dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua dalam bimbingan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, ya Tuhanku, lapangkanlah dada kami dan lancarkanlah lidah kami serta mudahkanlah urusan kami. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ittiba'ah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dilanjutkan acara yang keempat, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala SDN Wonorejo 01. Kepada yang terhormat Bapak Sugiono SPGSD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru SD Wonorejo 1 yang saya hormati, pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya sampai pada kesempatan pagi hari yang cerah ini kita masih dikaruniai kesehatan, keselamatan, waktu yang luang untuk bisa menghadiri pertemuan pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat tak kurang suatu apapun. Salawat dan salam senantiasa
penyampaian budaya positif yang seharusnya kita tanamkan pada anak-anak kita tercinta di SD kita tercinta Wonorejo 1 ini. Dan nanti akan disampaikan lebih lanjut, lebih banyak, lebih luas oleh beliau Ibu Resti Kartikasari, Sarjana Pendidikan selaku CGP Angkatan 10. Mari Bapak Ibu kita ikuti bersama yang nantinya akan bermanfaat bagi kita semua untuk membawa anak didik kita secara bersama-sama ke arah yang lebih positif. Karena apa? Nanti akan disampaikan budaya-budaya positif yang seharusnya ditanamkan sejak dini kepada anak-anak. Kita mengingat di era sekarang ini degradasi mental anak-anak sungguh berbeda jauh dengan ketika kita masih kecil, kita masih menuntut pendidikan di sekolah dasar pada waktu itu. Bila kita bandingkan dengan yang sekarang kita hadapi keseharian di sekolah, Bapak Ibu guru pasti sudah merasakan, wah, beda proses ini, kandangan beda proses ini, biar. Nah, itulah nanti yang akan kita pahami bersama, bagaimana kita menanamkan budaya positif di sekolah kita pada anak-anak kita dari pengalaman Bu Resti ketika mengikuti calon guru penggerak. Jadi pengetahuan ini diperoleh beliau ketika beliau mengikuti calon guru penggerak. Nah, disampaikan kepada kita, mari kita bersama, karena beliau sudah bergerak, mari kita ikuti gerakan beliau untuk menggerakkan anak-anak kita bersama, membudayakan, membiasakan kegiatan-kegiatan positif, diawali dari ketika anak-anak mulai masuk ke halaman sekolah. Sebenarnya Bapak Ibu guru sudah harus menyambut anak-anak, padahal itu sedikit terlupakan oleh kita. Mari nanti setelah kegiatan ini, kebiasaan-kebiasaan positif itu bisa kita tanamkan kembali. Jadi anak-anak mulai disapa. Kalau kita sudah berada di depan gerbang atau di depan pintu lah, pintu kelas masing-masing kelas anak-anak, kalau dulu ya kita sudah membiasakan ketika masuk di kelas anak-anak harus berbaris dulu, kemudian disiapkan. Di situ juga ditanamkan budaya disiplin, ya. Kemudian ada yang ditugasi memeriksa bukunya, kebersihan bukunya, baru masuk kelas. Mari kita refleksi diri kita kembali untuk bisa menanamkan budaya-budaya positif di sekolah kita. Bapak Ibu guru yang saya hormati, pertama dengan Ibu Resti Kartikasari yang nanti akan berusaha, karena sekarang beliau sudah tergerak dan nanti akan menggerakkan panjenengan semua Bapak Ibu guru yang lain untuk bisa bergerak mengikuti jejak beliau menjadi guru penggerak yang nantinya akan mampu membawa SD Wonorejo 1 ini lebih maju, lebih
itu sudah disampaikan oleh Bapak Pendidikan Nasional, beliau Bapak Dr. Siwantara. Kita ingat filosofi beliau, yaitu Ngarso Songkulodo ing Madiyo Mangunkarso Put Wuri Handayani, yang sekarang ini menjadi topik yang harus dipahami bersama oleh Bapak Ibu guru calon guru penggerak. Jadi direfleksi kembali bagaimana filosofi diajar Siwantara ing Ngarso Songkulodo. Jadi yang ada di depan itu harus mampu memberi contoh kepada yang di belakang atau yang mengikuti beliau. Ing Madiyo Mangunkarso, di tengah-tengah marilah kita bekerja sama untuk bisa mewujudkan sebuah cita-cita yang sudah kita sepakati bersama. Bagaimana mau dibawa kemana sekolah kita, bagaimana anak didik kita, piye caranya ngadepi bocah sebagainya. Mari kita bekerja sama, didiskusikan. Ing Madiyo Mangunkarso, jadi di tengah-tengah kita harus mampu bekerja sama untuk membangun sebuah cita-cita kita bersama. Pemburi handayani, ketika kita berada di belakang, kita harus mampu memberikan bimbingan. Ya, coro itu penggembala, ya. Apa itu hewan ternaknya yang digembala, mau belok, mau makan tanaman tetangga, ya harus kita. Begitu juga anak-anak. Apabila anak-anak sudah kita lihat, kita cermati bahwa karakter anak ini akan mempengaruhi teman-temannya untuk ke arah yang negatif, katakanlah, harus segera kita luruskan biar tidak mempengaruhi yang lain. Kiranya itu sedikit yang dapat saya sampaikan, mungkin lebih banyak dan lebih detail nanti akan disampaikan oleh Ibu Resti Kartikasari selaku calon guru penggerak angkatan 10, karena pengetahuan ini sudah beliau dapatkan di forum-forum calon guru penggerak. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sudiono SPDSD atas sambutannya. Selanjutnya, acara yang kelima adalah acara inti, penyampaian materi diseminasi budaya positif yang akan dipandu oleh Ibu Resti Kartikasari. Terima kasih kepada Ibu Linda selaku pembawa acara. Izin berdiri ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Nah, sebelumnya yang terhormat Bapak Sudiono SPDSD selaku kepala sekolah, yang terhormat Bapak Ibu guru kelas maupun Bapak Ibu guru mapel yang saya hormati. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah berkenan menghadiri diseminasi budaya positif yang akan saya sampaikan sebagai tugas aksi nyata saya di CGP Angkatan 10. Sebelum memasuki materi, next. Nah, kita ice breathing terlebih dahulu. Kita akan melakukan game sebentar saja agar kita bersemangat dalam mengikuti materi hari ini. Silakan Bapak Ibu maju ke depan terlebih dahulu, berbaris di depan. Nanti dilanjutkan lagi untuk
temanya? Iya di depan Bu, baris Bu. Ya, satu baris. Silakan Bapak Ibu baris dulu. Menghadap ke kamera. Ya, berbaris. Kita bermain sejenak. Geser Pak Adik, geser. Nah, geser ke kanan Pak Adik. Nah, usahakan ada jarak ya Bapak Ibu. Ada jarak paling tidak segini saja, setengah lengan. Nah, sudah. Untuk permainannya seperti kalau biasanya kan bilang halo, Bapak Ibu bilang hai. Tapi untuk saat ini juga untuk konsentrasi Bapak Ibu. Nanti kalau saya bilang satu, nanti Bapak Ibu bilang tangannya sambil begini, ya. Ya, jadi ada jarak sedikit miliar sama. Ya, kita itu pada ini saja. Nah, gitu ya. Coba satu, gitu loh. Ya, tapi bisa. Ulangi, satu, ulangi lagi, satu, Nah, untuk gerakan yang kedua sama bilang tapi tangan kirinya taruh di atas telapak tangan Bapak Ibu yang ada di sampingnya. Nah, misal kan gini. Ya, Pak Ade kan gini, nah nanti tangannya Pak Ade yang kedua itu ditaruh di tangannya bulan, nah dan seterusnya bulan. Nah, Pak Kawan ini sama Pak Sudiono. Pak Kawan bisa ke atas. Nah, kita ulangi dari gerakan satu dulu. Ayo, konsentrasi otak kanan, otak kiri. Gini, jadi tangannya yang satu tetap gini. Nah, gini. Nah, gini, satu, dua, nah, ini ditaruh di atas telapak tangan yang ada di sampingnya. Oke, ulangi dari gerakan satu, dua, ayo nempel. Ya, untuk tiga nanti bilangnya tapi berusaha mengangkat yang telunjuk dan yang satu yang berusaha menangkap. Nah, ini otak kanan dan otak kiri. Ini berusaha mengangkat Oke, kita coba dulu. Ya. Nah, nyanyi. Ulangi ya. Satu, dua, ya, siap. Tiga. Siapa yang menang? Tiga sama dua. Oke, duduk. Siapa? Ayo, merapat yang belum menang. Belum yang belum menang. Merapat. Saya ditangkap telunjuknya. Masih tersisa 1, 2, 3 Oke. Duduk. Nah, konsentrasi. 1, 2,
biar yang ujung-ujung dapat membentuk lingkaran dulu. Nah, di sini boleh, di pojok sini boleh ya. Nah, oke. Wah, ini namanya ini anak kecil ngerjain. Oke, konsentrasi. 1, ini 2, ayo yang muda-muda jangan kalah sama Sudiono. 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu, boleh kembali. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Bagaimana Bapak Ibu, lumayan capek? Baik Bapak Ibu, sebelum ke materi, saya menegaskan bahwa saya sendiri itu tidak lebih dari Bapak Ibu yang ada di sini. Saya di sini hanya mendapat amanah dari pendidikan guru penggerak, yaitu untuk menyampaikan budaya positif yang sudah saya dapatkan di pembelajaran guru penggerak, tepatnya di modul 1.4. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang budaya positif. Nah, apa sih tujuannya? Kita harus memahami tentang budaya positif. Jadi kita seorang guru itu diharapkan harus mampu menciptakan budaya positif dalam mendukung perwujudan pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu menuntun kodrat anak, segala kodrat anak untuk mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya. Oleh karena itu, mengapa kurikulum kita sekarang itu menjadi kurikulum merdeka? Karena sebenarnya jadinya anak itu harus merdeka. Jadi anak itu tidak boleh merasa tertekan ketika mengikuti pembelajaran atau dalam mencari pengalaman hidup. Nah, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda? Apa Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu apa? Mengapa kok penting menciptakan lingkungan yang positif di lingkungan? Ada yang bisa memberikan pendapat? Mengapa? Umur mungkin mau berpendapat? Pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda. Pertama, yang jelas untuk mencapai ketenangan siswa, suasana nyaman. Kalau anak-anak itu sudah melakukan perbuatan yang positif, otomatis kan kegiatan kita ini nyaman, ya, baik di luar kelas maupun di dalam kelas. Terima kasih Bu. Tepat sekali. Menciptakan suasana positif itu salah satu menjadi pondasi sekolah, karena di sekolah itu adalah salah satu wadah untuk menumbuhkan sikap-sikap positif dan karakter anak. Jadi dalam menumbuhkan karakter anak itu sangat dipengaruhi oleh suasana yang ada di sekolah. Nah, selanjutnya budaya positif. Budaya positif merupakan keyakinan dan nilai-nilai yang terlihat dari bagaimana sekolah menjalankan aktivitas sehari-hari. Jadi, aktivitas sehari-hari itu bisa kita lihat dari pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan oleh sekolah. Nah, sebagai seorang pendidik, bagaimana menurut Bapak Ibu kita dapat menciptakan suasana positif di lingkungan Anda dengan cara apa? Sebagai seorang pendidik atau guru atau pimpinan sekolah,
bagaimana Anda dapat menciptakan suasana positif di lingkungan Anda. Positif itu kan dia dengan yang baik-baik ya. Kita dengan cara memberikan pengarahan, memberikan contoh yang baik pada anak-anak. Misalkan dari perbuatan terutama bully ya sekarang ini yang tertutup itu bully, kita memberikan nasihat pada anak, jangan sampai kita sama-sama teman itu saling membuli, jangan saling mengejek seperti itu. Ya, cukup. Terima kasih. Ya, dengan cara menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah bisa dengan guru memberikan pengarahan. Nah, yang paling penting itu sebenarnya menciptakan suasana positif itu kita sebagai guru harus bisa menjadi teladan terlebih dahulu. Jadi kita harus menciptakan budaya positif itu ada di dalam diri kita sendiri terlebih dahulu, baru kita salurkan ke anak-anak didik kita. Selain itu, untuk mendukungnya kita juga harus tahu 6 materi budaya positif yang saya akan sampaikan. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, hukuman penghargaan dan restitusi. Kemudian ada 5 posisi kontrol, ada segitiga restitusi, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, dan yang terakhir yaitu keyakinan kelas. Next. Nah, sekarang ada kegiatan cobalah buka. Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu angkat tangan kanannya. Kemudian Bapak Ibu bayangkan di dalam tangan Bapak Ibu itu sedang menggenggam benda yang menurut Bapak Ibu itu sangat berharga dan sangat berguna untuk kebutuhan kehidupan Bapak Ibu, untuk kepentingan Bapak Ibu. Bayangkan yang ada di dalam kepalan tangan Bapak Ibu itu ada benda yang sangat berharga. Kemudian ada rekan Bapak Ibu yang datang. Bayangkan ada rekan Bapak Ibu yang datang, kemudian rekan Bapak Ibu itu memberikan bujukan kepada Bapak Ibu untuk membuka genggaman tangan Bapak Ibu. Beliau bisa memberi bujukan, merayu, bahkan menawarkan sejumlah uang. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Bapak Ibu akan tetap membuka atau tetap menutup kepala tangan Bapak Ibu? Ada yang mau berpendapat? Wida, menurut Wida, kalau Wida punya benda yang sangat berharga di dalam tangan Wida, Wida mendapat bujukan, apa Wida mau membuka apa tetap menutup? Kalau menurut saya pribadi, saya tetap akan menutup tangan saya karena itu hal yang harus saya pertahankan. Gitu. Terima kasih. Sudah ada yang berpendapat lain? Mungkin ada yang mau membuka? Buligar? Bagaimana Buligar? Menurut pendapat saya seperti Bu Ida akan tetap mempertahankan kepala tangan saya. Baik, terima kasih. Jawaban Bapak Ibu itu tergantung dengan yang ada di dalam diri Bapak Ibu sendiri. Mau itu membuka atau menutup, itu tidak ada jawaban yang salah. Semua tergantung dari dalam diri masing-masing dan pastinya memiliki alasan tersendiri. Misalnya saja, saya mau membuka kepala tangan saya karena menurut saya apabila yang di dalam genggaman tangan saya itu lebih berarti atau bermanfaat untuk orang banyak, mungkin bisa saja ada jawaban yang seperti itu. Tapi kalau menurut saya pribadi, saya tetap akan menutup kepala tangan saya karena itu sesuatu yang sangat berharga. Jadi ini juga berhubungan dengan keyakinan diri kita sendiri dari apa yang kita miliki. Nah, pertanyaan yang kedua, sesungguhnya siapa yang
yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup tangan? Siapa? Dia yang mempunyai kendali adalah diri kita sendiri. Next. Nah, selanjutnya kita akan pelajari tentang teori kontrol menurut Dr. William. Dalam teori kontrol sebetulnya itu banyak miskonsepsi. Ada beberapa miskonsepsi di sini yang dibahas. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Yaitu walaupun tampak guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Jadi sebenarnya itu misal guru itu mengontrol tindakan misal murid melakukan kesalahan, guru sedang mengontrol, itu tidak sepenuhnya siswa itu dapat 100% dikontrol oleh guru. Di sisi lain pasti ada hal bahwa di dalam diri murid itu mengizinkan dirinya untuk dikontrol orang lain. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ini dari pandangan salah satu orang, biasanya ada yang berpendapat seperti itu. Sementara teori kontrol itu dapat juga berbeda perspektif dengan orang lain. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut, tetapi ini dapat berfungsi tapi dalam jangka waktu tertentu. Tidak bisa mengontrol murid hanya memberi penguatan terus itu berlanjut. Itu biasanya hanya berlaku dalam jangka waktu tertentu. Ketika nanti murid itu sudah menyadari, oh ya ternyata saya itu dikontrol oleh seseorang, bisa saja nanti anak itu akan menolak lagi bujukan-bujukan yang diberikan oleh orang lain. Next. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Karena seorang guru biasanya merasa bahwa kalau sudah mengkritik siswa itu akan dapat siswa itu terus merasa bersalah, padahal itu suatu hal yang tidak dibenarkan. Itu malah akan membuat identitas yang gagal. Biasanya guru itu menasihati dengan kata halus meskipun pesan yang disampaikan negatif. Next. Selanjutnya ilusi yang terakhir yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi seorang merasa bahwa orang dewasa itu percaya bahwa mereka itu memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Next. Nah, dari ilusi-ilusi yang sudah dijelaskan tadi bahwa yang kita lakukan itu secara tidak sadar kita melakukan stimulus respon. Padahal seharusnya yang perlu kita pahami adalah teori kontrol. Jadi kalau respon itu hanya menganggap semuanya itu sama. Jadi misal guru berpendapat, ya siswa itu harus sesuai dengan pendapat kita, harus sama. Tapi kalau teori kontrol itu berbeda karena sesuai dengan keyakinan yang ada di dalam dirinya masing-masing. Next. Selanjutnya materi yang pertama yaitu disiplin positif. Pendekatan disiplin positif bukan mengenai anak atau peserta didik secara langsung, melainkan bagaimana seorang guru atau orang yang lebih dewasa itu memberikan dampak positif kepada anak. Pendekatan disiplin positif ini menitik beratkan dengan pendekatan tanpa kekerasan, memberikan motivasi, merefleksi kesalahan, menghargai, membangun logika, dan bersifat jangka panjang.
Jadi Bapak Ibu, untuk disiplin positif itu seharusnya berlaku untuk jangka panjang dan berjalan terus-menerus. Contohnya saja seperti ini. Misalkan nanti guru kelas 1 sudah menerapkan disiplin positif. Pastinya diharapkan nanti di kelas-kelas berikutnya Bapak Ibu guru yang lain juga harus melanjutkan disiplin positif itu. Disiplin positif itu juga dapat diterapkan dengan membuat, kalau kemarin itu namanya kesepakatan kelas, yang sudah IKM pasti sudah membuat itu ya. Ya sudah membuat Ibu dengar untuk kelas 4 kesepakatan kelas. Nah, sudah. Nah, kan diharapkan seperti itu. Jadi kalau misal kelas 1 sudah menerapkan disiplin positif, tentunya diharapkan nanti kelas 2-nya juga sama, harus menerapkan disiplin positif. Nanti kalau kelas 1 sudah berusaha tapi di kelas 2 tidak menerapkan itu nanti akan menjadi suatu proyek kegagalan, karena itu berhubungan dengan karakter anak, di mana karakter anak itu sangat mudah sekali terpengaruh dan berubah. Jadi harapannya disiplin positif itu berjalan secara terus-menerus, dan disiplin positif itu tidak dapat dilakukan sendiri, hanya guru itu sendiri. Jadi ini juga termasuk harus adanya kolaborasi setiap pendidik, dari kelas 1 sampai kelas 6, dari guru mapel, bahkan dari tenaga kependidikan yang lainnya. Disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama, yang artinya murid atau pengikut. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Orang yang memiliki disiplin diri berarti mereka yang bisa bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan, karena berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sekarang nilai-nilai kebijakan universal. Kebajikan itu salah ketik dari kita. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan universal merupakan nilai-nilai yang telah disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi nilai-nilai kebajikan yang diterapkan di sekolah itu harus bersifat umum, yaitu universal tadi. Next. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia itu sebenarnya kita sudah sering mendengarnya, yaitu kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yaitu ada 6, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Dari profil pelajar Pancasila ini sebenarnya ini contoh-contoh nilai-nilai kebajikan universal yang dapat nanti kita terapkan dalam keyakinan kelas. Untuk yang kedua yaitu teori motivasi, penghukuman dan penghargaan, dan juga restitusi. Teori motivasi itu ada 3, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan penghargaan atau imbalan, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dalam teori motivasi ini masih dibedakan lagi menjadi 2, yaitu motivasi eksternal dan internal. Untuk motivasi eksternal, yang namanya eksternal itu pasti adanya motivasi dari luar, adanya dorongan dari luar, yaitu adanya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, biasanya motivasi ini itu terjadi ketika anak
anak itu mau mengerjakan tugas karena takut adanya hukuman di sekolah. Saya mau mengerjakan PR saja, nanti kalau saya tidak mengerjakan PR nanti saya disuruh membersihkan toilet. Jadi anak itu motivasi untuk mengerjakan tugas itu karena takut adanya hukuman, adanya dorongan dari luar, tidak ada inisiatif sendiri untuk mengerjakan. Untuk mendapatkan penghargaan juga sama, anak itu mau mengerjakan sesuatu itu karena berharap adanya reward atau imbalan. Biasanya kalau yang memberikan reward ada yang diberikan bintang, ada yang mengiming-imingi uang. Nah, jadi anak itu mau mengerjakan sesuatu karena dia berharap untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan. Yang ketiga yaitu teori motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, kalau ini termasuk internal yang berasal dari dalam diri orang tersebut. Jadi misalnya anak memiliki target, saya harus belajar dengan rajin karena saya harus mendapat ranking 1 dan agar saya bisa nantinya menjadi seorang dokter. Ya, itu termasuk motivasi internal yang ada di dalam diri anak itu sendiri. Selanjutnya, hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan itu bukan merupakan cara yang efektif dalam menerapkan disiplin positif, karena hukuman dan penghargaan ini efeknya itu hanya dalam jangka waktu yang pendek. Anak itu akan merasa jera, merasa takut ketika hanya mendapatkan hukuman saja. Tapi nanti kalau hukumannya sudah selesai dijalani, ya pastinya anak itu bisa saja akan melakukan kesalahan lagi. Jadi oleh karena itu dalam materi ini sebenarnya misal ada kasus-kasus yang ringan itu bisa diselesaikan dengan cara restitusi. Next. Nah, apa itu restitusi? Bapak Ibu sudah pernah mendengar istilah restitusi? Halo? Iya. Restitusi, next lihat. Restitusi adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dalam restitusi ini ada langkah-langkahnya dalam menangani kasus. Ini biasanya untuk kasus-kasus yang ringan. Kalau kasus yang berat yang sudah melibatkan pihak ketiga, misalnya ada anak yang berantem membawa senjata tajam, nah itu sudah penanganan hukum, ya kita serahkan saja ke hukum karena itu sudah ada pasal-pasal yang mengaturnya. Kalau masalah-masalah yang ringan, biasanya kalau di SD itu kan masalahnya masih ringan-ringan, itu bisa kita selesaikan dengan restitusi, melakukan pendekatan restitusi. Restitusi ada 9 ciri-ciri. Yang pertama yaitu bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksaan. Keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ketujuh, fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, fokus pada solusi. Dan yang kesembilan, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini ada langkah-langkah segitiga restitusi. Next. Dalam pendekatan restitusi ada 3 langkah yang bisa kita terapkan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, ini langkah-langkahnya. Dalam menstabilkan identitas, seorang guru itu jadi harus mengontrol emosi anak itu sendiri yang menghadapi masalah. Bisa memberikan pernyataan-pernyataan setiap
dilanjutkan dengan menanyakan alasannya apa. Nah, menanyakan alasan itu sudah masuk langkah kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Itu dengan menanyakan alasan-alasan mengapa anak tersebut melakukan hal itu. Kemudian menanyakan cara yang efektif kira-kira yang dapat dilakukan. Misalnya anak itu tidak mengerjakan PR. Nah, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Coba ceritakan alasannya. Itu sudah masuk validasi tindakan. Nah, misal anak itu sudah beralasan, kemudian Bapak Ibu guru bisa memberikan pertanyaan lagi. Nah, apa tidak ada cara lain yang kamu lakukan? Nah, itu juga validasi tindakan. Selanjutnya, langkah yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu kita sesuaikan dengan keyakinan kelas. Jadi setiap kelas tentunya sudah mempunyai keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, itu bisa ditanyakan agar anak itu bisa mengingat kembali keyakinan kelas yang sudah disepakati. Next. Nah, sekarang di sini saya ada pertanyaan formatif. Ada sebuah kasus, Ibu Ambar adalah seorang wali atau guru kelas 2 di sebuah SD Harapan Desa. Ibu Ambar sedang mengalami kebingungan karena mempunyai salah satu murid yang bernama Doni yang sangat meresahkan bagi teman-temannya di kelas. Karena si anak ini atau si Doni itu selalu memaksa meminta makanan kepada teman-temannya, sehingga murid-murid kelas 2 selalu mengadu kepada Ibu Ambar karena kegiatan itu dilakukan Doni setiap hari. Nah, pertanyaannya, menurut Bapak Ibu, mengapa Doni bisa melakukan hal seperti itu? Kenapa? Karena uang sakunya kurang pada bulan. Ada lagi? Lupa bawa bekal. Apalagi? Kenapa kok Doni itu suka minta makanan temannya? Kenapa tidak? Mungkin muridnya ada yang pengalaman. Kebiasaan, ya bisa jadi kebiasaan karena dia biasanya meminta dan diberi, akhirnya tuman. Ya. Ada lagi? Lupa bawa bekal, uang sakunya kurang, uang sakunya habis, tidak sarapan. Nah, jadi banyak sekali alasan mengapa anak ini melakukan kesalahan ini. Nah, dari alasan-alasan itu sudah mencerminkan bahwa anak ini mengalami kegagalan dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup. Jadi kita sebagai seorang guru itu harus paham kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, ada penguasaan. Yang keempat, ada kebebasan. Dan yang kelima, ada kesenangan. Next. Nah, yang pertama yaitu bertahan hidup atau survival. Bertahan hidup ini termasuk kebutuhan yang bersifat biologis dan fisiologis. Yang bersifat fisiologis tentunya mereka bertahan hidup dalam hal kesehatan, rumah, dan makanan. Kalau kebutuhan biologis itu berhubungan dengan kebutuhan sebagai bagian dari proses reproduksi atau kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Next. Selanjutnya yaitu kasih sayang yang diterima. Nah, kalau dari kasusnya Doni tadi itu juga bisa masuk di kasih sayang yang diterima. Karena apa? Dia itu butuh perhatian. Doni tadi butuh perhatian orang lain, itu termasuk kebutuhan kasih sayang. Kebutuhan kasih sayang ini juga masuknya kebutuhan fisiologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi
penguasaan. Ini Dori tadi juga masuk juga dalam penguasaan. Karena dia merasa teman-temannya itu mau menuruti apa yang dia inginkan. Dia minta-minta, temannya menuruti. Jadi dia merasa bahwa dia itu kuat, bahwa dia itu ditakuti teman-temannya. Jadi hubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan. Kalau ini dari segi positifnya. Dan juga didengar dan memiliki rasa harga diri. Ketika sudah teman-temannya sudah memenuhi kebutuhannya, dia menjadi rasa harga dirinya itu tinggi. Jadi kebutuhan itu harus dipenuhi. Next. Selanjutnya yaitu kebebasan. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi kebebasan ini anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak dan suka mencoba-coba. Jadi karena dunia anak itu sangat dunia anak adalah dunia bermain. Jadi biarkanlah anak itu mengeksplor dirinya dengan biarkan anak itu mencoba hal-hal yang baru. Itu sama halnya kita memberikan atau memenuhi kebutuhan kebebasan anak. Selanjutnya yaitu kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan bisa tertawa. Jadi Bapak Ibu kalau mengajar bisa lah diselingi dengan guyonan-guyonan agar anak-anak itu tidak jenuh dalam pembelajaran. Nah, karena anak itu juga membutuhkan kebutuhan kesenangan. Ketika istirahat, anak bermain dengan bebas, anak bisa tertawa dengan teman-temannya. Itu berarti mereka sudah memenuhi kebutuhan hidupnya dalam hal kesenangan. Next. Materi selanjutnya yaitu posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru, yaitu penghukuman, ada pembuat rasa bersalah, teman, sebagai pemantau dan juga sebagai manajer. Penghukuman, seorang guru bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukuman senantiasa mengatakan bahwa sekolah itu memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Biasanya penghukuman ini diberikan kepada anak ketika anak itu sudah melakukan kesalahan, tetapi Bapak Ibu guru sudah mengingatkan dan anak-anak itu masih melakukan hal yang sama secara terus-menerus, dan akhirnya Bapak Ibu guru mengeluarkan nada yang tinggi, memarahinya, kemudian dengan menunjuk-nunjuk, memelototi, itu sudah termasuk kontrol diri dalam penghukuman. Next. Yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut. Nah, biasanya kalau rasa bersalah ini bisa dilakukan kalau anak-anak yang sudah besar itu biasanya diajak untuk renungan, biar anak-anak itu introspeksi diri akan kesalahan-kesalahan yang diberikan. Jadi Bapak Ibu guru hanya mendampingi dan memberikan suara-suara lembut. Misalnya, coba bayangkan orang tua kalian di rumah yang sudah bekerja keras untuk kamu, untuk kalian. Nah, itu salah satu kontrol untuk membuat rasa bersalah kepada anak. Kemudian posisi kontrol guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau bujukan-bujukan yang bisa diterima murid. Posisi teman guru bisa negatif atau positif. Positifnya akan menjalin hubungan baik antara guru dengan murid.
Negatifnya, kalau kita sudah terlalu berlebihan menjadi teman bagi murid, nanti bisa murid itu malah istilahnya melunjak dengan gurunya. Jadi kita sebagai guru harus bisa mengontrol diri juga dalam posisi teman itu agar murid tetap patuh dan hormat kepada guru. Posisi kontrol sebagai pemantau. Pemantau artinya mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita itu bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Next. Nah, yang terakhir yaitu posisi manajer. Sebenarnya dari kelima posisi kontrol guru itu, kita disarankan harus bisa memposisikan diri sebagai manajer, di mana posisi ini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi sesuai dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa guru itu sebagai penuntun, sebagai fasilitator. Jadi tugas guru itu tidak mengajar, tapi guru itu menuntun anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi anak zaman sekarang itu juga tidak bisa disamakan dengan anak zaman dulu, dengan perlakuan zaman dulu. Karena zaman sekarang itu anak biasa disebut dengan istilah Gen Z. Kalau zaman dulu kan kita belajar itu tidak ada yang namanya menggunakan komputer, semua serba manual. Nah, sekarang sudah berbasis IT. Nah, itu juga kita sebagai guru harus menyesuaikan kodrat zaman, disesuaikan dengan kebutuhan anak pada zaman sekarang. Untuk kodrat alam, kalau kodrat alam itu disesuaikan dengan alam sekitar. Kalau sekitar kita itu berhubungan dengan pertanian, ya kita bisa menanamkan karakter itu dengan mengajak anak untuk bertanggung jawab dalam menjaga lingkungan, dalam misal diajak untuk bercocok tanam. Kalau di daerah Pale itu kan sudah berbeda lagi kondisi alamnya. Nah, sekarang ada keyakinan kelas. Dulu itu namanya kesepakatan kelas, tapi yang betul itu keyakinan kelas. Jadi nanti Bapak Ibu yang sudah membuat kesepakatan kelas di tahun ajaran baru itu bisa mengubahnya menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sebetulnya aturan-aturan yang ada di kelas itu yang sudah disepakati bersama. Jadi keyakinan kelas itu tidak bisa guru membuat peraturan sendiri, semua butuh kesepakatan dengan murid. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip yang telah disepakati secara universal. Kalau di dalam kelas, ya tentunya disepakati dengan anak-anak dalam satu kelas. Ada juga nanti keyakinan sekolah itu juga ada. Kalau kelas-kelas sudah membentuk keyakinan, bisa dibentuk juga untuk keyakinan sekolah sebagai budaya positif. Keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Orang lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya mengikuti serangkaian peraturan. Nah, keyakinan kelas itu berisi tentang nilai-nilai kebajikan yang disepakati di kelas sebagai acuan dalam bertindak dalam memunculkan budaya positif terutama di kelas. Dalam membentukkan keyakinan kelas ada langkah-langkah yang perlu kita lalui. Yang pertama, kita mengajak siswa-siswa untuk menulis keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini diusahakan harus menggunakan kalimat positif, jangan menggunakan kalimat negatif. Contohnya, misal anak ada kata dilarang, tidak boleh, itu termasuk kalimat negatif.
Jadi kita ubah menjadi kalimat positif. Misalnya dilarang membuang sampah di laci, itu negatif. Nanti menurut siswa tidak boleh membuang sampah di laci, berarti kan boleh membuang sampah di lantai, membuang sampah di atas meja, berarti kan boleh. Jadi kita ubah, buanglah sampah pada tempatnya. Itu termasuk kalimat positif. Jadi kalau membuang sampah ya harus di tempatnya. Nanti kalau dilarang membuang sampah di laci atau dilarang membuang sampah di taman, berarti kan boleh membuang sampah di tempat yang lain. Nah, jadi menghindari penggunaan kalimat negatif. Next. Kemudian membahas keyakinan yang telah ditulis. Nanti kalau Bapak Ibu sudah membuat keyakinan, meminta anak-anak, harapan kalian apa sih untuk kelas ini? Misalnya aturan-aturan apa yang kalian ingin terapkan di kelas ini. Nah, nanti anak-anak setelah menulis, nanti keyakinan itu bisa dikumpulkan di depan, atau anak-anak bisa maju ke depan menuliskan keyakinan-keyakinan harapan atau harapan-harapan di papan tulis. Kemudian kita sebagai guru harus membahasnya bersama dengan seluruh siswa. Kemudian kalau kita sudah bahas, kita memilah keyakinan. Misalnya anak ada yang menulis buanglah sampah pada tempatnya, atau mengerjakan piket kelas secara bersama-sama, kemudian menyapu halaman setiap hari. Nah, itu kan bisa menyapu halaman setiap hari, membuang sampah sembarangan, itu kita bisa jadikan satu dengan nilai peduli lingkungan. Jadi untuk keyakinan kelas itu menggunakan kata-kata universal, tidak berupa kalimat-kalimat yang panjang-panjang lagi. Misal keyakinan kelas yang pertama, peduli lingkungan. Nah, jadi peduli lingkungan itu banyak yang dicapai. Misalnya ada tanggung jawab juga sama, termasuk mengerjakan PR, membawa tugas yang telah diberikan guru, melaksanakan perintah-perintah Bapak Ibu guru, itu juga masuknya tanggung jawab. Jadi kita menggunakan kata-kata yang universal saja. Next. Kemudian mengubah keyakinan akan menjadi kalimat positif. Nah, ini tadi misal anak kan belum tahu kalimat positif, negatif atau bagaimana, pasti anak kan menulisnya itu ya yang dia inginkan. Nah, kita ubah lagi menjadi kalimat-kalimat yang lebih positif. Next. Selanjutnya menyepakati keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas sudah terkumpul, jadi kita tinggal setuju ya anak-anak. Nah, sepakat ya Bu. Nah, itu nanti yang sudah disepakati itu menjadi keyakinan yang ada di kelas itu dan yang harus dilaksanakan dan dipatuhi. Next. Waktunya dulu. Oh, selesai. Alhamdulillah, tepat sekali karena sebentar lagi sudah waktunya untuk absen. Jadi terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk Bapak Ibu dan dapat diterapkan di sekolah tercinta kita ini. Saya kembalikan lagi kepada Bu Lingga selaku pembawa acara. Terima kasih kepada Ibu Lesti Kasari SPD atas materi yang sudah diberikan. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selanjutnya adalah acara yang terakhir adalah penutup. Namun sebelum acara saya tutup, apabila ada kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik, sehat ya.
keyakinan kelas. Mengapa keyakinan? Ada yang tahu? Tidak ada. Yakin itu pasti sudah ada di dalam diri kita sendiri. Keyakinan kelas diterapkan sebagai salah satu cara dalam membangun budaya positif. Tujuannya itu apa? Keyakinan kelas dibuat agar kalian itu melakukan sesuatu itu tidak ada rasa paksaan. Oh, nanti kalau aku tidak mengerjakan ini nanti aku dapat hukuman. Kalau aku mau mengerjakan ini dapat imbalan. Nah, jadi kalau keyakinan kelas itu nanti tidak ada rasa seperti itu. Kalau keyakinan kelas sudah dari dalam diri kalian, jadi kalian itu tidak ada rasa takut untuk dihukum atau rasa untuk memperoleh imbalan. Lanjut. Nah, keyakinan kelas itu berisi tentang nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati di kelas sebagai acuan dalam bertindak dalam mewujudkan budaya positif terutama di kelas. Kita buat untuk kelas kita terlebih dahulu. Nanti siapa tahu kalau kelas kita sudah menjalankannya dengan baik, nanti kelas-kelas yang lain akan mencontohnya, akan menirunya, nanti akan menjadi budaya positif sekolah. Nah, ini langkah-langkah menentukan keyakinan kelas. Jadi tidak jauh beda dengan kesepakatan kelas. Kalau kesepakatan kelas dulu itu apa contohnya? Dulu kita pernah buat kesepakatan kelas apa? Apa? Nah, menyapu halaman setiap pagi. Terus apa lagi? Menyirami tanaman setiap pagi. Terus ada lagi? Apa? Piket kelas. Nah, tidak boleh membuang sampah di laci. Itu yang sering dilakukan sama anak-anak. Apakah laci kalian ada sampahnya? Tidak ada. Berarti kalian sudah menjalankan kesepakatan kelas. Dan sekarang kita ganti menjadi keyakinan kelas. Langkah-langkah yang pertama yaitu nanti Gresti ingin meminta kalian untuk menuliskan keyakinan kelas sesuai dengan keinginan kalian. Jadi harapan-harapan kalian nanti kalian tuliskan di kertas. Nanti berarti akan menjadikan kertas. Nah, nanti tulislah harapan kalian untuk kelas ini agar kelas ini menjadi lebih baik. Selanjutnya, langkah selanjutnya yaitu membahas keyakinan yang telah ditulis. Nanti setelah kalian menulis keyakinan kelas, kalian dapat di papan tulis. Nanti kita bahas bersama-sama satu persatu. Kemudian memilah keyakinan kelas. Nah, ini nanti kalau ada yang menulisnya hampir sama atau sama, nanti kita ambil salah satunya saja. Kemudian mengubah keyakinan agar menjadi kalimat positif. Kalimat positif itu tujuannya itu seperti mengajak kita, memotivasi kita untuk melakukan hal itu. Contohnya saja, ada kalimat positif, ada kalimat negatif. Contohnya, jangan membuang sampah di laci. Nah, itu kan negatif. Positifnya bagaimana? Agar ajakannya itu berhasil. Buanglah sampah pada tempatnya. Atau buanglah sampah di tempat sampah. Seperti mengajak orang lain. Jadi keyakinan itu tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi tujuannya juga untuk orang lain. Jadi kita harus memahami orang lain juga. Selanjutnya menyepakati keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas kita sudah terkumpul semua, kita sepakati. Bagaimana Nana? Setuju dengan keyakinan kelas yang ini? Setuju ya? Sudah kita sepakati. Kita tulis menjadi keyakinan kelas kelas, terutama untuk kelas 5. Terus kita tadi kalau ada temannya menulis tanggung jawab, kalian setuju tidak? Harus ada di kelas kalian. Setuju ya? Sudah kita tulis. Paham ya? Nah, sekarang berarti akan membagikan kertas
Silakan kalian tuliskan harapan keinginan kalian atau aturan-aturan apa yang harus diterapkan di kelas ini. Nanti setelah itu di dalam papan tulis kita pilih bersama. Sudah semua anak? Kalau sudah silakan tempel di papan tulis. Nanti dibahas bersama. Kita baca satu-satu ya. Yang pertama, disiplin. Kemudian ini dari merah, membuat karya biar kelas menjadi indah. Kemudian berangkat tepat waktu. Berangkat tepat waktu itu termasuk apa? Sifat apa? Sikap apa? Disiplin. Nah, berarti ini termasuk sudah menjadi satu sama. Nah, yang sama-sama ini kita kasih tanda saja. Jadi ini sama, disiplin. Tidak boleh saling mengejek bersama teman. Kemudian ada lagi menaati aturan sekolah biar tertib, termasuk ini disiplin juga. Membuang sampah pada tempatnya dan juga jadwal. Diingat kalau disuruh bawa guru bawa apa? Nah, kalau misal ada tugas, nah itu termasuk apa itu? Tanggung jawab. Ini termasuk tanggung jawab. Kemudian dari Zina, tidak mengejek teman, ini termasuk sama ya. Ini tidak mengejek, menghargai satu sama lain. Ini maksudnya saling menghormati atau menghargai. Kemudian mengerjakan PR tepat waktu. Tanggung jawab, kamu sudah dikasih PR, yo dikerjakan tepat waktu, itu termasuk tanggung jawab dan juga disiplin. Semua ada kata tepat waktu. Nah, dari sekian ini tadi kan ada kata mengejek, kemudian tidak saling menghormati, tepat berjemur teman. Nah, itu kita jadikan satu saja, kita tulis salah satu saja. Keyakinan kelas yang kita sepakat yang pertama apa? Tidak saling mengejek maksudnya apa? Saling menghormati. Terus apa lagi keyakinan kelas yang kedua? Apa?
jangan hanya sebagai pajangan saja, tapi kita harus menjalankan agar apa? Kita tahu nanti kebiasaan-kebiasaan baik ini dapat memotivasi kelas-kelas yang lain untuk dapat mengikutinya. Nah, itu saja yang dapat Desti sampaikan untuk keyakinan kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.